Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Carlos Luis Pego dari kelas 2B dengan nomor NPM 211063107062. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Haji Ine Rahayu Purnamaningsih, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya ingin mempresentasikan karakter peserta didik bersama kelompok 8. Karakter peserta didik. Yang pertama, pengertian karakter peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek yang lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional siswa yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Yang kedua, ragam karakteristik peserta didik. Ini memaparkan tentang pentingnya dan ragam atau jenis karakteristik peserta didik. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik yang dimiliki peserta didiknya. Atas dasar ini, sebelumnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Di sini ada beberapa gambaran tentang ragam karakteristik peserta didik. Yang pertama itu ada etnik, yang kedua itu ada kultural, yang ketiga ada status sosial, yang keempat itu ada minat. Ada beberapa bagian dari tentang ragam karakteristik. Yang pertama itu perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Taman kanak-kanak yang peserta didiknya sekitar berumur 5-6 tahun sudah tentu berbeda pendekatan, metode, dan media yang digunakan ketika menghadapi peserta didik. Berdasarkan teori perkembangan dari Piaget tersebut, selanjutnya dapat diketahui 3 dalil pokok Piaget dalam kaitannya dengan tahap perkembangan intelektual. Yang pertama, bahwa perkembangan intelektual terjadi melalui tahap-tahap beruntun yang selalu terjadi dengan urutan yang sama. Maksudnya setiap manusia akan mengalami urutan tersebut dan dengan urutan yang sama. Yang kedua, bahwa tahap-tahap perkembangan didefinisikan sebagai suatu klaster dari operasi mental, pengurutan, pengekalan, pengelompokan, pembuatan hipotesis, dan penarikan kesimpulan yang menunjukkan adanya tingkah laku intelektual. Yang ketiga, bahwa gerak melalui tahap-tahap tersebut dilengkapi oleh keseimbangan atau equilibration, proses pengembangan yang menguraikan tentang interaksi antara asimilasi dan struktur kognitif yang timbul atau akomodasi. Yang kedua, kemampuan atau pengetahuan. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Contohnya, siswa sebelum mempelajari tentang pembagian, maka siswa tersebut harus menguasai terlebih dahulu konsep pengurangan. Kemampuan awal bagi peserta didik akan banyak membawa pengaruh terhadap hasil belajar yang dicapainya. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar menurut Mas Ganti tahun 2012 didefinisikan sebagai cara yang cenderung
dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Di Porter dan Hemaki dalam Mas Ganti, gaya belajar adalah kombinasi dari cara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Dari dua pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik, komunikator, atau pemberi informasi. Oleh karena itu, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran, selain melakukan presentasi atau ceramah, juga dapat yang pertama ada menggunakan media rekaman seperti kaset audio atau CD pembelajaran. Yang kedua, peserta didik diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi. Yang ketiga, ada upaya suasana belajar jauh dari kebisingan atau keributan. Yang keempat itu ada dapat menggunakan musik untuk mengajarkan suatu topik atau materi pelajaran tertentu. Di sini ada beberapa bagian dari peserta didik. Yang pertama itu ada perkembangan moral dan spiritual. Yang kedua itu ada motivasi. Yang ketiga itu ada perkembangan emosi. Dan yang terakhir itu ada perkembangan sosial. Di sini ada kesimpulan dari perkembangan peserta didik. Peserta didik dalam suatu kelas atau sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang ada perlu dikelola secara baik. Namun jika perbedaan tersebut tidak dikelola secara baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam pembelajaran. Karakteristik peserta didik banyak ragam, yaitu etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan moral, serta spiritual dan perkembangan motorik. Di sini bila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Shalom.